لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارزقنا من لدن صبر وتوكل عليه. اشرح لنا علينا واجعلنا من الصالحين وبشر المصلين. Allah Ta'ala ta'ala bihi yu'udu dalam dalam amal hasadu bahasbuka dan memantau Tuhan. Adapun hasud itu adalah cukup bagimu adalah suatu hal yang tercela dan tidak baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad SAW beristi'adah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala syari hasad, dari keburukan hasud, keburukan iri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syari hasidin idza hasad. Ucapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada keburukan hasud dan kedengkian. Nah, itu penyakit, ya, daripada penyakit hati, ya. Dan hati ini adalah tempat, wadahnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu bagus, maka Allah senang memandang hamba itu dan Allah ridho kepadanya. Cuma di dalam hidup ini pasti ada ujian tadi. Ya, di antara ujian itu adalah ujian hati. Ya, dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, sehingga menimbulkan daripada penyakit tadi. Kurang nyaman, handak dua. Nah, handaknya itu macamnya. Ada handaknya itu menimbulkan penyakit hasud. Ya, ada juga handaknya itu menimbulkan namanya ridho. Ya, ridho itu apa? Minta Allah Subhanahu wa taala mudah kita mendapatkan nikmat maka itu juga. Nah, ada pun ridho ini maka itu tidak dilarang, diperbolehkan. Ya. Ada juga di atasnya. Mensyukuri apa saja. Ya Allah, yang penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sudah menjadi sunatullah. Misalkan ya Allah, orang sufi berantakan mungkin juga, alim berantakan mungkin juga, pasti ada nama ya Allah, sehingga menjadi satu keseimbangan dari dunia ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi syukriyan atau syukriyan itu, ya, menjadi manfaat bagi yang lainnya, manfaat bagi yang lain. Ya. Ada si miskin sehingga manfaat bagi yang sugih. Ya, sehingga yang sugih ini dibantu oleh si miskin. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, bahwasanya kalian yang sugih-sugih ini ada dari pertolongan orang-orang yang miskin, ya, orang miskin. Kata Rasulullah, "Unsurunakum bidu'abakum." Kalian itu ditolong oleh nama kalian yang miskin kalian, kata Rasulullah. Nah, dia mengharapkan upah tadi, upahnya dia apa? Masuk, sapu segala macam. Nah, itu orang di mana ada haram, mengenai tong sapi yang paling depan maksudnya. Manusia ini menyampaikan seperti tadi, ya, memutih kerakitnya, memutih tisunya, segala macam. Ya, dilihat buahnya, memutih apakah matras seperti tadi. Yang ada buahnya itu apa? Yang kita beribadah tenang, sehingga tempatnya nyaman dilihat, nyaman kita manfaatkan karena berkat daripada kurang Allah tadi. Nah, kita ini banyak orang miskin di negara, banyak miskin. Ya, Bangladesh itu ya. Banyak Bangladesh itu, negara Bangladesh itu kereta api itu dia mau sampai atas manusia. Nah, bisnis juga penuh manusianya. Nah, di sana tuh, ya, negaranya apa, pemerintahnya dan orangnya mungkin banyak juga rajin, banyak anaknya, sehingga nonton bawah hari negaranya miskin. Nah, jadi kita bersyukur ya, kalau negara kita ini jalan banyak orang, tapi negara lain banyak lebih banyak lagi, apalagi negara
selalu manfaatkan momen waktu-waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan bahwasanya kita ini ya, manusia ini ada 3 keadaan gitu. Ada mereka itu yang Allah golongkan dengan golongan orang yang zalimun di nafsi, orang yang jahat pada diri sendiri. Makanya ya Rasulullah ya tazawwadu ya min nafsika li nafsik, berbekallah kamu itu dari dirimu sendiri untuk dirimu. Karena nyaman jadi kalau mati kan ada jalan mendoakan ya Allah, ada yang berikan dirinya karena aku pakai karena meninggal hari kuburan atau Quran ya kata dia. Ada Rasulullah tetap kita seorang pun baca Al-Quran, baca Al-Quran. Aku di sana misalnya umroh misalnya ya lah, cukup baca sudah banyak kisah beribadah baca Al-Quran ya. Dan itu tempat turunnya Al-Quran, targetkan khatam Quran misalnya itu bagus ya. Di Madinah khatam Quran, di Makkah khatam Quran, karena itu tempat turunnya Al-Quran ya. Untuk apa? Ya. Kalau kita latihan, walaupun kita minta dibayarkan kemana, misalnya aku bayarkan juga latihan tadi, tapi dihadirkan ya untuk orang yang kita cintai, itu dilimpahkan ya. Karena kalau berkah itu pasti manfaat bagi yang lain. Sudah hajar ya Allah, mencari manfaat, dapat banyak manfaatnya apa? Ya, buat yang di zaman sidin, buat zaman yang setelahnya ya, bahkan jutaan manusia minumnya habis banyak ya. Berkah apa? Berkah minuman bisa Allah sambungkan dari surga. Ada yang lebih dari itu, berkah ilmu. Orang yang dari Tuhan bisa menuntut ilmu, mudah menuntut ilmu, kemudian dia tidak menuntut ilmu gitu. Sesuatu yang paling besar di mata Allah, yang awal perintah Allah tadi itu ilmu tadi. Ternyata ini adalah untuk ilmu. Nah ini adalah zalim koordinasi orang yang jangan diri sorong. Rumah para masjid yang Allah tinggal, ya Allah, tinggalnya belanja lagi ada ke masjid, ya Allah. Padahal Nabi ngancam, kata Rasulullah SAW, la sholat dari masjid illa bil masjid. Ya, tidak dianggap sholat orang tersebut kata Rasulullah yang dekat masjid, tetangga masjid, illa bil masjid. Kecuali sembahyang di masjid. Ya kadang diberi Tuhan ujian ajar ya Allah, sangkal ke masjid, Nabina. Ya kadang nikmat itu bikin Tuhan. Kadang nikmat itu bikin kita kadang sombong ya, sombong. Tidak bisa mendapatkan ilmu itu contohnya atau ibadah. Pertama mustahil atau mustakbir, orang yang sombong dan orang yang penyupan. Orang yang ada nyaman, aku ada nyaman dia berikan masjid misalnya, aku ada nyaman, ini karena orang yang ada ilmu. Atau orang yang ada dapat ibadah, orang yang ada mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bersedekah, padahal hartanya ada banyak pula. Ya ada dituntut sesuai kemampuan tadi, sesuai kemampuan. Ternyata ini ada berdekat. Ini nggak ada kalau dimunculkan sih. Recehan banyak nih, ribuan banyak nih. Ya Allah, ternyata dan nyaman mengeluarkannya. Ternyata dikeluarkan. Ini nggak ada zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Ada yang kedua kata Allah muktasib, orang yang pertahanan. Kalau bahasanya kayak orang liwat, orang situ juga. Ya. Yang ketiga yang paling besar, yang paling hebat, yang tinggi, orang sabiqun bil khairat. Ya. Orang yang terdepan, penghematnya, ya, pembanyaknya, yang paling getol, gigi segala macam, dalam urusan kebaikan dan urusan ibadah. Ini yang terhebat. Ya, ini sih itu aku sih lagi banyak lagi. Ya, ini usul aku lebih usul lagi.
dipakaikan dengan pakaian emas kata Allah dan apa ngarannya mutiara. Ya, utasnya ini emas berataan. Nah, utasnya batunya apa? Batunya mutiara. Jadi apa namanya ya? Ya, buat itu. Jadi ada tahu si pelajar ngajari itu, ini mengajari sorongnya lah dunia nih, ngajari juga ngajari juga kan 10 butik ini kan kemana kita begitu 10 butik kan orang surga ini utas 10 butik harap-harap berataan ini utasnya emas berataan emas berataan. Nah ada emas kayak sudah luar biasa ya Allah. Masjid Nabawi itu kan melukir emas di bawah emas sedikit ya, yang larang juga. Nah itu, jangan emas tuh, cantik orang tuh. Jangan ada emas di bawahnya, mungkin di atasnya emas kira lah. Kayak apa tuh, emas di orang organ tuh, emas di atas itu. Ya, salah satunya emas adalah, oh ini larang bawahnya kayak obat apa yang aneh. Emas kita kebanggaan orang, pahar kebanggaan. Zinatul hayat dunia, perhiasan dunia. Nah nanti di akhirat ya Tuhan kami mengkaryakan yang berkalung bagian berkalung ya. Ya ini kita kalau berkalung banting kan bagian banting berarti. Ya kalau bingung lakinya banting berkalung. Nah Tuhan kami hiasi awak orang mana dengan pakaian emas. Jadi kan kita berkalung banting kalau ini pada harapan dunia di Arab. Ya utasnya 10 ya galang emas juga kan jamnya emas apa kan waktu lagi itu kok ya lah pakai berapa ya ada jam dari sana jadi kita pegang aja ada jam lagi kan di situ ada jam lagi ya ada bahari lagi situ terus ya siang malam ada siang ada dan panas ada dingin ada. Nah, kalau kita di hotel dingin bagaimana sih? Kamar kan ulunnya orang tua, orang kampung saja. Panas sama macam ini apa dia? Kalau paham saja panasan. Oh kayak yang ini. Kalau begini panas nah, yang kita terus kayak pikiran sedikit kita. Jadi ingin oh iya kayak apa tahu? Tak paham. Ya kayak oh iya Allah. Hanya merasa di hotel ya orang kampung dapat umroh. Ya di sini mandi panasan. Panas kayak apa dia? Ya, ada paham tadi? Ada paham. Daerah ada paham juga? Ada paham sih? Apa dia? Paham murah juga. No, picit aja, picit itu nah. Oh, gitu kan? Hari pantai dia banjir. Kamar mandi. Nah, kalau surga itu kan gitu. Ya kan? Banyunya sedang, panas kada, dingin kada. Ya, dunia ini kan kita atur orang jalan. Orang kampung terpaham HP kan sini ada HP belum itu ada boleh mana dia ada HP kalau mau beli keluarga untuk ada nomornya ada mau beli kait ingatan ini jadi ini siapa ada rumah anak siapa ada rumah ada HP orang kampung ya orang kampung dapat umroh dapat apa saja tua pulang. Masya Allah luar biasa. Orang kota ini kan emasnya, Tuhan apa lihat yang bisa bikinnya, kalau kota apa kan lihat saja, tahu di rumah jadinya lah, terlojo juga. Nah jadi manusia dari 3 tingkat adalah Tuhan nafsi muhtasib dan sabiq bil khairat terdepan dalam kebaikan. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل حسنا كما تأكل النار الحطب. Rasulullah SAW bersabda إياكم والحسد. Ya, jauhilah kamu itu sifat hasud. Ya, biar aja orang dapat nikmatnya. Karena Tuhan berkehendak kalau orang itu dapat nikmat. Kalau perlu ucapkan alhamdulillah, masya Allah, orang itu dapat nikmat. Nikmat apakah? Nikmat agama kah? Nikmat dunia kah? Ya di
orang iri kan nikmat dunia, ada orang tuh iri nikmat agama, iri orang itu alim, tak dari sorong apa ini ya aku tahu baharinya orang ya aku tahu bahari ini pingusan misalnya, jadi kadang-kadang itu dia dapat nikmat, kita kata tujuh ini manusia yang hasud. Dan penyakit hasud ini ada dimatikan, ada ditahan, ini sampai ke Tuhan, sampai ke mati-mati sifat jahat ini, dan bisa menjadi penyebab orang itu adalah suul khotimah, mati kada iman, penyakit hati. Makanya orang itu harus beramalan dari baca istighfar, kemudian baca tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Pertamanya tadi kemarin dibaca Imam Hadim wa Nakasin. Ya, tapi kalau dibacanya kita sifat kepada sifat itu kita usahakan dihapus, kemudian bacaan-bacaan pun kita sempurnakan juga. Ada orang ini kan juga amalan, orang itu juga amalan, tapi mengambil harta yakin. Jadi waktu anak mati itu, belum hadir di waktu itu, hadir ditalkinkan la ilaha illallah, ada awalnya, yang disambut di pasar, apa namanya di pasar banyak, dia makannya. Padahal orang ini bangga, tapi ada menzalimi, menzalimi kasih maksud itu, ya. Walaupun kita beramalan ada satu perbuatan di muka sama Allah, nah Tuhan banyak menyebut di Al-Quran di antaranya apa? Amal yatima fala takhar. Jangan jahat biar Tuhan lawan anak yatim tadi. Ternyata digawinya. Padahal orangnya bawa malam, ahli tinggi dan sebagainya. Tapi gara-gara satu ini kan, akhirnya amalnya kali pandang, kali terima sama Allah Taala, dan Allah halanginya untuk mengingat menyebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melihat hamba ini, dan kita telah melihat orang ini kita sayangi, orang ini sakiti, orang ini menghadap kita, memandang kita orang kita pandang, ya kita pandang, penyawa kita, penyawa, ya orang yang sayangi, namun dia perhatikan dia kita kan, mau sakiti. Apa? Bahasa gaulnya apa? Sorry ya. Makanya. Ya, sorry. Inggris sorry apa? Bahasa Inggris itu tinggi rupanya lah. Itu kan M2 ya, M2 apa itu? Itu dua. Antara paham apa dia? Dia kurang di sana tuh. Titik M2 maksudnya M3. Anak ini paham? Orang kampung begini ya, ambil ulun biar siap, ambil baik. Ada paham baik? Ada paham tanggal baik, tanggal itu ada paham jadi. Bahasa Inggris kurang M2 ya. Banyak orang merokok, orang Amerika. M3. Nah, pada bahasa Inggris ada dua. Tujuan kita supaya kita ini suatu saat kita menjadi orang paham. Tapi tambahannya dia setelah bahasa Arab dia orang setelah bahasa Arab. Makanya orang bahari itu kan memikirkan harapannya belajar bahasa Arab dia juga, belajar bahasa Inggris ada juga.
Rial itu kan 40.000 kalau kita bagi dikit ya. Ya, jadi coba berapa 50.000 ya kita dengar rugi kan? 100.000 kan 80.000 kan 20.000 lumayan. Nah 20 Rial misalnya 80.000 ya Pak. Berapa 20 Rial? Jokowi berapa ya? 100.000 ya. Kalau orang ini ada transfer nampak mengerti di agama kan boleh jadi yang soalnya ngerti di gampangnya 100.000 ya. Tapi orang pintar kan bahasa Arabnya kamu Rial Israel ya. Kalau mulainya tentang bahasa Arabnya Ustaz nih ya. Urun bahasa Arab tahu Ustaz yang dia bisa baca Ustaz padahal bisa bahasa Arab aja atau tentunya Ustaz ya kan bisa bahasa Arab dipastikan Ustaz ya. Nah kalau wadinya bahkan wadi kan antum pembagiannya ini Ustaz bukan di tangan Ustaz bahasa Arab penting juga ya kalau di orang. Jadi ilmu itu penting termasuk memahami mengerti berbahasa Arab. Mal fahar illa li ahli ilm. Kata Sayyidina Ali, tidak apa kebanggaan melainkan orang yang punya ilmu. Melainkan orang yang punya ilmu tadi. Kalau sembahyang, Allah masih kasih apa namanya dispensasi itu. Ya, mustahil hanya wajib ya Allah, hanya wajib. Adapun ilmu ini kan dari harus wajib tidak. Utlubul ilm minal mahdi. Cari ke ilmu kata Allah dari kecil, dari ayunan sampai mati. Jadi ilmu ini kita suruh ngaji terus, ulur mengaji juga harus mengaji dulunya. Ya, tiap hari belajar, baca, menelakan, mengambil faidah. Ya, apa nawaitu ta'alluma ya, wa ta'lima, kemudian wal istifadah, wal ifadah, mengambil faidah, kemudian memberikan faidah gitu. Karena kan saat itu kan kalau dia belajar kan suruh belajar itu. Aku belajar untuk ilmu ya Allah, atau mengajarkan ilmu untuk mengambil faidah dan memberikan faidah. Apa maksudnya tadi di antara amalan perintah Nabi untuk ilmu ini kan kehabisan walaupun sudah alim tetap mengaji, tetap mengambil manfaat atau siapapun juga. Tapi bedanya apa? Bedanya apa? Kalau orang alim yang mengamalkan ilmunya, wali, si penuntut ilmu, ada berkurang terdekat sidinnya. Habib Umar misalnya, ada sidin, datang ke rumah saya diri itu sidin. Apakah rendah martabat sidin? Kan rendah. Habib Umar datang ya, bahkan sidin ini yang saya berharap buru-buru habis datangnya sidin sebujurnya contoh bagi kita sih sudah ada gitu. Jadi itu mencontoh kita kan sini hadir kan itu mencontohkan kita dia sudah. Habib Umar datang ke majlis Syekh Ahmad Maliki ini mencontohkan saat itu masih hadir di majlisnya ulama di Mekah misalnya, ulama Mekah ada kesini segala macam itu saling di antaranya minimal apa memberikan ketauladanan contoh yang bagus. Puncak harapan Nabi inilah harapan Tuhan dijadikan Nabi ini apa? Uswatun hasanah, contoh yang bagus. Kemana bahaya? Ke masjid ada apa dia mengaji sembahyang contoh ada nyaman di jalan anak maka anak main game juga kan ya dia main game dulu ya kita contoh orang dulu ya ini kan salah ada nama apa kalau sudah catatnya di waktu dari tulisannya Abah Bahari dan kita kan salah kemana bahagia walau jabai ayam ya ungkapkan bahaya pemegang positif dari bahasa itu kan manusia yang jauh dari ilmu kasihan ya Bang. Di layar ada apa? Rambola
begini di rumah balas tadi ini hamok ini. Kemarin ulun melihat dilahirkan pertamparan kaki ini Tuhan. Tampar yang apa ya? Tampar yang apa ya ini? Tuhan tampar. Lagi makan nasi ulun pertamparan. Tuhan pertamparan. Tuhan pertamparan. Jadi orang banyak. Kenapa? Jauh sebenarnya jauh dari ilmu, jauh daripada tempat-tempat nasihat. Tuhan, anak-anak sama bagian anak-anak, ya Tuhan pun hilang akalnya. Ya karena kalau tamparan kan kita menurut akal sempurna kan sudah Tuhan itu sudah matangnya kan. Mestinya tuh, nah, sudah jauh dari ilmu, Tuhan pun sudah kelakuannya. Bahkan apa? Kalau dia Tuhan kalau makin Tuhan makin menjadi umat dengan kurang Tuhan ketamparan pinggir jalan kemarin sore ketamparan orang Tuhan sudah kalau berduit ketamparan pulang. Ini orang Tuhan ini kan gak sekali untuk mati kan tidak gitu orang ada lagi di mata Quran itu ada di mata Quran dibakar ini soal kebakar kita dua-duanya kita mati berdua di mata Quran. Maka Tuan Guru ini bertanggal ini kan dulu Tuan Guru ini kan masih salah ini sama tahu Guru ini sampai kebakar rumah Tuan Guru biar juga tuh dibakar kebakar rumah Tuan Guru terbakar di Pinang Darussalam pulang kebakar rumah sedikit dari bakar lihat di Pinang ini manusia itu penyakit hati ya orang. Dari mana penyakit hati? Dari jauh dari ilmu, ibadah, nadrah Allah Ta'ala, pandangan. Ala ya Rasulullah, Rasulullah, itu kan wahai Rasulullah, pandang ulun, sayangi ulun, hati itu dimasukkan mahabbah dari Rasulullah. Minimal manusia ini ujian Nabi Muhammad SAW, ujian Allah, ujian para awliya, jangan lepas daripada mahabbah. Itu minimal badan. Aku biar muntah kena, aku cinta Nabi, nah itu minimal badan tuh. Ya kan? Tapi mahabbah shadiqah, mahabbah kan itu membuka hati. Dan mahabbah ini kalau dipertahankan yang bagus lagi. Mahabbah membuka ilmu, pelajaran ini. Mahabbah ini lepas sampai jadi orang alim, mahabbah mahabbah. Ujian Habib Umar di antara kalam sidin yang kalau di hati manusia itu ada mahabbah, ada ikhlas, ada rahmat. Maka apa yang disampaikan ini sidin akan tembus ke hati, akan tembus ke hati. Guru bilang mahabbahnya tinggi dalam jamaah ini, rahmatnya tinggi, kemudian ikhlasnya tinggi. Maka jamaah ini nang lain akan senang menerimanya. Kenapa? Karena tumbuh dari mahabbah. Jadi mahabbah ini kuncinya. Belajarnya dengan mahabbah, mahabbah ilmu, mahabbah orang yang punya ilmu, ini kuncinya. Minimal itu ya mahabbah ini kita bukan mengaji aja, mahabbah dulu dah. Jalan mahabbah dulu. Jalan. Dia belajar, masyarakat mana? Nak mana dia sama dia, masyarakat pada naik dia, nah itu minimal tuh. Dia kan kalau ada orang nak ke rumah aja, nak main game, masyarakat dia aja. Nah, masyarakat aja, kan dia memuliakan dari situ dulu. Nah, nanti apa orang itu umpat hadir, itu menyempurnakan mahabbahnya. Apalagi orang itu sampai jadi alim dengan mahabbahnya, wah, lagi. Ini orang alim. Ya, mahabbah, suki masih dia. Memakani menggali duit, ya, mau umur akan orang.
hebat banget. Ini guru apa ini? Guru kan ada nih sampai situ. Ya Pak, guru apa ini dia? Nah, apa yang mati gitu kan? Mana sih itu alim, mendidik, mengajarkan, ya Pak, menggerakkan anak kurang sekolah dalam sini, menggaji murid-muridnya, murid pun digaji buat di guru apa ini? Abah bujur, makanya bergelar aku ya. Nah kita ni lah bergelar aku ya, ya Pak, soalnya ilmu kan tidak hidup mungkin anak bergelar aku ya, ya kan? Asal aku ya siapa Rasulullah? Maulid kita bacaannya wa huwal abus syafiq lil yatimi wal armah. Itu contohnya. Nabi Muhammad itu abahnya orang yang susah, orang yang yatim, orang yang janda. Nabi Muhammad itu menanggung mereka. Padahal sini ilmu ya dua wal wilayah ya Rasulullah. Rupanya memang fisik ya Rasulullah. Orang kafir itu suami sini Yahudi itu hampir pakai Rasulullah. Mana Muhammad ini ya suami Nabi ya, nah disumpah ini maka di sini usaha orang yang cuma akhirnya singkat cerita si hutan ini, si Yahudi ini masuk Islam berkat kemuliaan Muhammad. Maka Rasulullah menjawab si Abu Bakar, itu naik orang dia, naik orang siapa ikan? Aku bakar. Nang sebelum mana nyampe aku mana orangnya itu orang macam sambat dirinya. Si bunga ini ya, apa lain ya? Siapa kami yang nyuapin lain orangnya? Nah, kamu nyuapin yang kemarin itu meninggal. Ini kami siapa? Abu Bakar kawannya. Siapa kemarin itu Muhammad? Ini jalan-jalan yang bakar. Oh, menangis dan Islam akhirnya si Yahudi berbuat kebaikan. Mengamalkan fakku anhum wasfah. Atau Allah maafkan, kemudian tetap baik menyapa orang yang di hadapan kita. Ka'annahum waliyun hamid kata Allah. Jika mereka itu menghadapi suatu keadaan permusuhan dan dia menjadi orang yang waliyun hamid, orang yang merangkul, ya, tetap baik tadi. Menangis orangnya, menangis orangnya. Kurangnya ada selalu takut musuhan, selalu takut musuhin. Kemudian bakalah salah satunya tadi ajak aku bakalah. Ya, sekarang kita ini umroh, anak kita umroh, menangis banget, nangis, menangis. Mestinya seorang orang kalah, nanti bintang lah, orang alim kalah ya. Mestinya seorang orang kalah dia orang alim ya. Orang alim kalah, berbuat baik orang menangis. Di hadapan kita menangis. Nah, itu memang jatuhan. Itulah keadaan kami seorang kami itu seorang yang kurangnya terbaik kita nakal baik. Allah mengamalkan itu. Sampai situ kita punya ilmu diamalkan hebat kita nih. Ya. Jadi wajah-wajah orang yang hatinya baik ini beda sama orang yang ada sampurakan. Sama wajah-wajah orang-orang saleh ini. Ya lah. Idza ru'utu kirallah, jika memandangnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, hati-hati jangan hasud. Innal hasad yakul hasanah kama taqul narul hatab. Dan bahwasanya hasud itu memakan semua kebaikan, habis kebaikan. Ya, seperti api memakan kayu bakar. Wa qala alaihi salatu wasallam yastami fi jawfin 'abdin al-iman wal hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengumpul ya pada seorang tersebut iman dan hasad pada kumpul seperti aman dan takut karena berkumpul. Ujian Tuhan, barang siapa nama rasa aman di dunia ini, dia akan takut dan celaka nanti di akhirat. Barang siapa nama rasa takut dan aku ya Tuhan di dunia ini, maka ini merasa aman dan aku amankan nanti di akhirat. Ada berkumpul, merasa tenang, celaka.
senang, bahagia karena ini ada senang sengsara kan? Senang sengsara. Kurang begini lah senang. Harus begini pak, berpamai terus sengsara kan? Senang sengsara kan? Habis senang begini, habis begini berpamai. Habis kesenangannya, habis berpamai itu nggak ada senang sengsara. Ada sengsara senang, ada juga apa contohnya tuh tidak akan dorong. Jadi ini senang bahagia. Siapa yang senang bahagia ini kurang atau utama Tuhan. Waliman sawfa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Orang yang hidup selalu terputar dengan Tuhan. Terputar ini kata Ibnu Hajar menimbulkan muraqabah. Hidup kita selalu terpantau, terlihat, terpandang, dan kita dipandang sama Allah Taala, merasa dipandang oleh Tuhan. Ini apa? Ini membuat hidupnya dia Tuhan dapat dua surga. Atau dua tadi senang bahagia. Saya juga dia Tuhan dua surga dua senang. Ada mengatakan surga dunia, surga akhirat. Atau tadi sudah senang bahagia orang. Atau tambahan dia berjodoh di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun hidup senang, dimuliakan orang tua. Wujuhuhum la yarhamu wujuhum qatar waladillah. Wajah-wajah mereka ini bertuhan selalu senang dan mulia, waladillah, dan mulia terus. Siapa tadi? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan tambahan-tambahannya. Sudah baik, tambah lagi. Ini orang kan dari seorang makan ya Pak. Nambah ibadah pulang. Kemudian belajar di kita cukup sudah. Ada ini. Namun hitam ya rumah luar biasa. Nah kita mana? Cuma di dalam hati dia bagaimana? Ada buku orang baik benar bulan memakannya kembali dari turun itu habis itu pada momen ya bagian dia senang dia aja aku minta maaf kalau dia kurang dia mau turunnya apa kurang ini dia sudah buruk kita nih buruk baikkan pulang memakan kembali dia pulang dia turunnya dia pas dia akan turun dia kalau kamu mengungkapkan kata-kata lagi kan ada kau pendek lagi ya nah nah, jempol dua, bukan satu dua. Kalau kebaikannya Pak, nah, ada orang sugih, mana orang sugih, mana tihangnya dia lah, perkirakan berapa juta, tihangnya dia, tihang rumahnya kan, kenal rumahnya. Jadi bertamunya, habis-habis buru-buru konsisten, jangankan dia lah, makanan minuman. Aku di meja di soalnya. Habis itu pulang di meja itu boleh cerita. Dan menghargai orang. Ternyata orang ini haul gantung ini, paru-paru ini, kasih nampur pulang boleh, sampai mati karena penyakit tadi. Padahal barangkali berkat kurang mendatangkan doa mustajab. Di kandang ada orangnya kasih jumpa lah kedatangan guru-guru habis saja. Alhamdulillah dia datang. Orang itu dodol ini balik ke sini. Kadang-kadang dodol. Si itu dodol. Siapapun kamu datang ke himu pada sini ke himu mana? Doakanlah kondolah, billah ya atau siapa kan? Doakanlah ya. Asalnya anaknya diundang. Setelah sekian kali datang. Alhamdulillah berbeda anak kodon dewi ini dia seorang minta mondok berkat kita saya manusia aja. Alhamdulillah berbeda anak kodon ini mondok ya. Jadi seorang minta di berubahnya mondok berbeda, seorang minta kurang aja. Ya Allah bisa orang berubah tidak berkat kebaikan manusia. Apalagi orangnya berbuat kebaikan dengan berilmu akhirnya. Sebutin lagi hadisnya, mempersakan. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Nabi, jangan hasud, jangan bermusuhan, dan jangan tadabar belakangan atau dengan berheran jangan dia Rasulullah.
firman Allah